الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إسرافيل عليه السلام فإنه صاحب نفخ الصور. ويروى أن الله تعالى خلق إسرافيل قبل ميكائيل ب500 عام ووكله بالصور. ويروى أن الصور كهيئة القرن وفيه مثل خاليات النحل وهي التي ووكله بالصور. Wawakkala dan mewakilkan siapa Allah, menugaskan siapa Allahu kepada Israfil bisuri sebagai peniup sangkakala. Jadi pada hari kiamat kelak ini yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Wa yurwa an-nasura, wa yurwa dan diriwayatkan an-nasura bahwa sesungguhnya sangkakala tersebut kahayatil qarni yaitu bentuknya seperti apa? Tanduk. Kahayatil qarni seperti tanduk. Wa fihi mithlu khaliyatin nahli. Dan di dalamnya mithlu khaliyatin nahli seperti sarang lebah. Jadi berongga. Ya sebagaimana sarang tawon itu berongga. Wahia dan rongga tersebut, sarang tersebut yang ada di dalam tanduk allati tastaqirru fihal arwah. Yang tempat berdiamnya ruh di dalamnya itu. Tastaqirru yang bertempat fiha di dalam tanduk tersebut yang seperti sarang lebah itu. Al arwahu apa ruh-ruh. Jadi di dalam tanduk, di dalam apa? Di dalam sangkakala itu bentuknya seperti sarang lebah yang tempat tinggalnya para ruh di sana. Ini secara riwayat seperti itu. Tuluhu adapun panjangnya sangkakala ma bainas sama'i wal ardi yaitu sepenuh langit dan bumi. Panjangnya. Jadi sangat muat untuk diisi ruh orang sedunia. Manusia, belum lagi makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi sangkakala ini sangat panjang, sepenuh langit dan bumi, dan bentuknya seperti tanduk. Ya kalau tanduk kan pasti agak melengkung. Tapi saya tidak nyebutkan trompet di sini ya. Saya nyebut sangkakala saja, karena trompet ada bentuknya pasti lurus. Tidak bagus kalau bahasa trompet. Sangkakala yang paling tepat. Fa'idang qadot ayyamud dunya. Fa'idang qadot apabila telah akhir, apabila telah berlalu
ayyamud dunya, apa hari-hari dunia, artinya sudah sampai pada puncaknya. Fa idzan qadat, apabila telah sampai puncaknya ayyamud dunya, apa hari dunia, amarahullahu ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil ayyamfukha fi dzalikal qarni, untuk meniup, ayyamfukha, untuk meniup fi dzalikal qarni, kepada sangkakala tersebut. Fatakhrujul arwahu, maka keluarlah al arwahu, apa ruh-ruh, min tilkal khaliyat, dari sarang-sarang tersebut, dari dari sarang tawon tersebut yang bentuknya seperti sarang tawon yang tempat berdiamnya ruh. Wahia tatawahhaju, sedangkan bentuknya sengkakala tatawahhaju ialah berkilau, mengkilap, bersinar. Bentuknya seperti tanduk dan berkilau. Wa yanfukhu fis suri, wa yanfukhu, dan meniup siapa malaikat Israfil fis suri, kepada sangkakala, thalatha nafkhatin, dengan 3 kali tiupan. Jadi malaikat Israfil meniup sangkakala dengan 3 kali tiupan. Al-ula, adapun tiupan yang pertama, nafkhatul faza'i, yaitu tiupan peringatan. Tiupan peringatan. Jadi tiupan pertama kali itu belum kiamat, masih tiupan peringatan. Lampu kuning, lampu kuning peringatan. Watsaniyatu, adapun dan tiupan yang kedua, nafkhatus saqi, yaitu tiupan kematian. Watsalisatu, adapun yang ketiga, nafkhatul ba'ti, yaitu tiupan kebangkitan. Jadi kelak, kalau sudah inqadat ayyamud dunya, telah sampai kepada masanya kiamat, Allah akan memerintahkan kepada malaikat Israfil dengan meniup sangkakala tersebut. Dan malaikat Israfil meniup sangkakala dengan 3 kali tiupan. Yang pertama yaitu tiupan peringatan. Tiupan pertama itu akan terjadi huru-hara sebagai bentuk peringatan bahwa kiamat akan terjadi. Yang kedua baru tiupan kematian. Semua akan binasa tanpa terkecuali. Kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali akan binasa, kecuali Allah itu sendiri. Atau di surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, setiap makhluk, 'alaiha fan, pasti mati, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya tinggal Allah saja. Makanya Allah memiliki sifat Al-Hayyu, yang maha hidup, la yamutu, yang tak pernah binasa, yang wa yurwa, dan diriwayatkan, anna Israfila lahu ajnihatun la tuhsa. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya malaikat Israfil lahu ajnihatun, dia memiliki beberapa sayap, la tuhsa, yang tak terhitung. Sayapnya tak terhitung. Wa qad a'tahu Allahu quwwatan ala sairil malaikah. Wa qad a'tahu, dan sungguh-sungguh telah memberi kepada malaikat Israfil, Allahu, siapa Allah, kuwatan, akan kekuatan. Ala sairil malaikati, atas seluruh malaikat. Wa 'azuman, dan juga kebesaran. Jadi selain kuat, malaikat Israfil ini juga besar dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna Jibrila ma'a idhamihi qaraba bi ajnihatihi
nahwu 300 amin ma baina anfi Israfil. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya sesungguhnya malaikat Jibril ma'a idhamihi dibandingkan dengan besarnya malaikat Israfil, toro terbang malaikat Jibril ini bi ajnihatihi di antara sayapnya malaikat Israfil nahwi 300 amin, perkiraan 300 tahun terbang dengan sayapnya atau di antara sayapnya malaikat Israfil ini malaikat Jibril. Kan kemarin sudah kita bahas besarnya malaikat Jibril kan sedemikian rupa. Nah, ini ada yang lebih besar lagi, ada malaikat Israfil. Malaikat Jibril saja terbang itu 300 tahun itu hanya berkisar mabaina anfi Israfil wa syafatihi. Berkisar antara hidungnya Israfil dengan bibirnya saja. Nah, itu 300 tahun terputar. Kan berarti sangat besar ini malaikat Israfil dibandingkan malaikat Jibril. Padahal kemarin untuk malaikat Jibril sendiri kan bentuknya saja dia memiliki 600 sayap dan setiap sayap antara sayap ke sayapnya itu perjalanan sekitar 500 tahun. Kan seperti kan sudah besar ini. Sedangkan malaikat Israfil lebih besar lagi. Malaikat Jibril saja selama 300 tahun itu cuma muter-muter antara hidung dan bibir. Hidung dan bibir. Kurma raja boleh. Berarti dunia ya mungkin seperti lebih kecil dari kelereng itu ada dalam genggamannya. Jadi sangat wajar kalau Allah menugaskan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Tak niup sangkakala kun pura etope itu dunia ditiupnya ancorong. Fama balagha miqdara dzalik. Fama balagha dan tidak pernah sampai dengan seukuran seperti itu. Wa ma'adzalika. Jadi malaikat Jibril maksudnya seperti itu. Itu 300 tahun itu belum tentu sampai kepada antara hidung dan bibirnya. Jadi berputar-putar di sana. Ini dikatakan ada yang berpendapat bahwa Israfil lah malaikat yang paling besar di antara para malaikat. Wa ma'adzalika namun di samping itu qila dikatakan selain daripada itu qila dikatakan inna a'dhamal malaikati sesungguhnya paling besarnya malaikat malakun adalah satu malaikat yuqalu yang dikatakan lahu bagi satu malaikat itu ruhun yaitu malaikat ruh. Ada yang lebih besar lagi ternyata dari Israfil. Namanya malaikat ruh. Qala Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Al-ayah. Ini surat An-Naba 30 ya. Yauma di mana pada hari yaqumu berdiri ar-ruhu malaikat ruh wal malaikatu dan malaikat-malaikat yang lainnya sofan berbaris. Sofan itu berbaris, bersap-sap. Tapi di sini ada beberapa bentuk penafsiran tentang malaikat ruh. Malaikat ruh di dalam ayat surat An-Naba, yauma yakumur ruhu ikhtilafal ulama, ikhtilafal mufassirun fil muradi bir ruhi hahuna. Ma huwa, siapakah malaikat ruh itu? Ini terjadi ala aqwalin dari beberapa pendapat. Ahaduha di antaranya yang sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas annahum arwahu bani Adam, bahwa yang disebut roh ini adalah bani Adam. Rohnya bani Adam. Rohnya anak cucu Adam. Watani hum banu Adam. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu anak cucu Adam itu sendiri yang disebut roh. Tapi ada yang berpendapat di antara lainnya
Pendapat yang ketiga, annahum khalqun min khalqillah ala surati bani Adam. Yaitu adalah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang wujudnya, bentuknya seperti anak cucu Adam, seperti kita. Tapi besarnya luar biasa. Walaisu bimalaikatin wala basarin. Tapi mereka bukan dari golongan malaikat, juga bukan dari golongan manusia. Jadi makhluk tersendiri. Allah menciptakan roh ini, malaikat roh ini, malaikat spesial. Mereka bukan dari golongan malaikat, juga bukan dari golongan manusia. Wa hum ya'kuluna wa yashrabuna. Tapi mereka ini makan dan minum seperti biasanya. Kalau malaikat ini, secara ini pendapat yang ketiga ya. Kalau malaikat la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu kan tak makan, tak minum, juga tak tidur. Bila abin wal malakul ladzi, kalau dalam apa itu aqidatul awam. Wal malakul ladzi bila abin wa ummin la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu, para malaikat tak punya bapak, tak punya ibu, la akla la syurba, tidak makan, tidak minum, wala nauma lahum, dan juga tidak tidur. Tapi di sini malaikat yang makhluk yang dicipta Allah yang disebut dengan ruh, menurut pendapat yang ketiga, makan dan minum seperti biasanya, tapi bukan dari golongan malaikat, juga bukan dari golongan. Ini juga termasuk pendapatnya Ibnu Abbas, Mujahid, wa Abu Saleh wal A'ma. Adapun pendapat yang keempat, ruh di sini yang disebut apa? Yakumur ruhu, yang disebut malaikat, yaitu Jibril sendiri. Jadi mufassir di sini banyak berbeda pendapat ulama. Kalau ruh itu dikatakan Jibril, Al-Quran menjelaskan itu banyak, diantaranya nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi, menurunkan Allah bihi apa? Ayat-ayat Allah Al-Quran, ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika litakuna minal munzir. Bilisanin. Artinya di saat Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, diperintahkanlah malaikat Jibril, malaikat ruh namanya secara umumnya, untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Atau di dalam surat Al-Qadr kan ada, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu. Artinya tanazzalul malaikatu warruhu, turun al malaikatu, siapa? Para malaikat, warruhu, dan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dikawal oleh beberapa malaikat. Fiha, pada waktu malam Lailatul Qadar. Atau di surat apa? Di juz 29, surat apa? Yang bunyinya ta'arujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf. Sa'ala sa'idum bi'adzabi waqi'. Pokoknya ta'arujul malaikatu warruhu. Artinya ta'aruju, naik, al malaikatu, para malaikat, warruhu, dan malaikat Jibril. Jadi roh di sini ada yang mengatakan karena di Al-Qur'an yang disebut roh itu ada malaikat Jibril, pernyataan, maka pendapat yang keempat, ulama banyak mengatakan ya roh itu sendiri adalah malaikat Jibril. Tapi kalau yang paling besar secara riwayat di sini, berarti roh di sini kan berbeda dengan malaikat Jibril. Lain daripada itu, sehingga ungkapan wallahu a'lam itu pasti terjadi. Kebenarannya yang di mana? Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna hadzal malak alladzi ismuhu ar-ruh, anna hadzal malak alladzi ismuhu ar-ruh, bahwa sesungguhnya malaikat ini yang memiliki nama malaikat ar-ruh, yaqumu yaumal qiyamati shaffan wahdah. Dia berdiri pada hari kiamat shaffan, berbaris sendiri, shaffan wahdah, berbaris sendiri, tidak ada kelompoknya ini. Dia berbaris sendiri. Li'idhamihi, karena saking besarnya. Wa jami'ul malaikati shaffan, sedangkan seluruh para malaikat juga bersaf bersama para malaikat yang lain.
Jadi ada sab tersendiri. Malaikat roh ini saking besarnya dia cuma bisa berdiri sendiri. Ada sab tersendiri. Wa yakunur ruhu, maka ada malaikat ruh ala qadril malaikah, sebagaimana bentuk malaikat li'idhami khilqatihi. Karena saking besarnya ciptaannya, saking besarnya perawakannya. Malaikat ruh ini jadi malaikat yang dipertanyakan. Jadi ya begitulah alam malakut. Karena kita tidak pernah tahu. Kalau wali-wali Allah pasti tahu seperti apa bentuknya malaikat Jibril. Secara musyahadahnya, secara persaksiannya. Karena para wali-wali Allah itu sudah terbuka tabir-tabir hijab yang menghijabi dirinya. Sehingga begitu kenal dengan para malaikat, dengan alam-alam gaib. Ada beberapa alam di alam. Ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam lahut, ada alam nasut. Jadi itu ditempati oleh masing-masing. Wa amma Izrailu, adapun tentang malaikat Israil alaihi salam, tidak usah terlalu jauh pembahasannya ini. Saya juga tidak menjangkau ini pikiran tentang malaikat roh. Wa amma Israilu alaihi salam, adapun tentang malaikat Israil alaihi salam, fa innahu muwakkalun biqabdil arwahi min bani Adam wa ghairihim. Wa kadzalika sairut tuyur wal wuhush wa kulli dhi ruhin. Sesungguhnya malaikat Israil muwakkalun, ditugaskan oleh Allah biqabdil arwahi, dengan mencabut roh min bani Adam, dari anak cucu Adam. Jadi tugasnya malaikat Israil ini, ada yang menyebutnya Azrail ataupun Israil. Ditugaskan untuk mencabut roh-roh bani anak cucu Adam wa ghairihim, dan selainnya anak cucu Adam, artinya makhluk secara keseluruhan. Siapa itu? Wa kadzalika, ya begitu pula sairut tuyur, seluruh burung, wal wuhus, dan hewan-hewan. Wa kulli dzirihin, dan tiap-tiap makhluk yang memiliki nyawa. Ini tugasnya malaikat Azrail. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan anna sifatahu kasifati Israfil, bahwa bentuknya malaikat Azrail ini kasifati Israfil, seperti bentuknya malaikat Israfil, juga besar. Besar. Tapi ada tambahannya, angker. Kalau tak angker kan tak mungkin ini, kereng, tidak ada toleransi bagi malaikat Israel. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya malaikat Azrail jalisun ala saririn fis sama'is sadisah. Jalisun ialah duduk, ala saririn, di atas permadani, fis sama'is sadisah, di langit yang keenam. Jadi bertempatnya malaikat Azrail ini di langit yang keenam. Jadi batas dari para malaikat ini Sidratul Muntaha, tempat pemberhentian. Jadi tidak lebih dari itu. Karena lebih daripada itu, malaikat itu akan hangus semuanya. Malaikat yahmilunal arsya, sedangkan malaikat-malaikat yang pemikul ars, itu semuanya nunduk semua. Tidak ada yang menghadap ke depan ataupun ke atas mendongak. Malaikat pemikul ars yang 8 malaikat ini, semuanya nunduk, bertasbih sambil memikul ars. Karena saking terangnya pancaran cahaya ars. Jadi tak ada yang mampu melihat cahaya ars itu sendiri. Sehingga yang kedua, karena juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu menembus ars, satu-satunya makhluk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril waktu mendampingi Rasulullah ketika Mi'raj, naik ke langit yang ketujuh, di sana masih didampingi lagi sampai Sidratul Muntaha, sampai pembentian terakhir. Jadi malaikat Jibril sudah
terminal terakhirnya ya Sidratul Muntaha. Setelah lepas dari itu Rasulullah berangkat sendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat waktu itu dalam sebuah riwayat Rasulullah mengajak malaikat Jibril, "Ayo terus dampingi saya, kok saya ditinggal sendirian ini?" Apa jawab Jibril? "Saya cukup sampai di sini. Karena selangkah lagi saya maju, hangus saya." Itulah ars. Arsnya saja malaikat tak mampu menembus, nah, kan begitu. Tapi ada manusia istimewa, makhluk teristimewa, yaitu manusia dari kalangan cucu Adam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia. Karena kenapa Rasulullah bisa menembus ars? Karena ars itu sendiri cipta dari nur Rasulullah. Cek bungkanan nur saya masuk. Bungkanan nur saya masuk. Tak kata. Jadi malaikat Azrail ini ada di langit yang keenam. Walahu arba'atu ajnihatin mumtaddatin minal masyriq ilal maghrib. Walahu malaikat Azrail ini memiliki arba'atu ajnihatin, 4 sayap, mumtaddatin yang panjangnya minal masyriq ilal maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat dunia. Panjangnya dari ujung timur sampai ujung barat. Walaupun cuma punya 4 sayap, tapi kan panjangnya luar biasa. Kepak manusia tak ada. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan, anna fi sa'iri jasadihi uyunan nadhiratan ila kulli dhi ruhin. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya fi sa'iri jasadihi, di seluruh tubuhnya malaikat Azrail ini, uyunan, terdapat mata. Jadi seluruh tubuhnya itu ada mata. Nadhiratan, yang melihat, mata yang melihat, ila kulli dhi ruhin, kepada tiap-tiap orang yang, atau tiap-tiap makhluk yang memiliki ruh. Jadi Haji Teddy, ke saya, ke Rofi. Ini mata-mata yang ada di tubuhnya malaikat Azrail ini selalu memandang kepada kita. Selalu memandang kepada kita. Fa'idha qabadha, apabila telah mencabut siapa malaikat Azrail, ruha ahadin, akan nyawanya seseorang, amiyat minhul ainun nadhirah. Amiyat, maka padamlah, minhu, daripada malaikat Jibril, siapa Azrail ini, mata yang ada di malaikat Azrail, al ainun nadhiratu, apa mata yang melihat ilahi, kepada makhluk yang dicabut tersebut, yang dicabut ruh. Jadi apabila sudah malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, maka mata yang memandang kepada seseorang tersebut itu juga hilang, padam juga, medem. Berarti si fulan ini sudah meninggal, sudah dicabut. Itu sebagai tanda. Fa idza matal makhluquna jami'uhum, fa idza mata, apabila telah mati, al makhluquna, para makhluk, jami'uhum, secara keseluruhan, zahabat tilkal uyunu kulluha. Zahabat, maka hilanglah, tilkal uyunu, apa mata-mata tersebut, kulluha, secara keseluruhan. Hilang. Allati fi jasadihi, yang ada di tubuhnya malaikat Israil. Walam yabqa, dan tak bersisa, illa ainuhu, kecuali matanya sendiri. Kecuali matanya Israil itu sendiri. Fayu'lamah, maka menjadi tahulah dia, malaikat Israil, annahu, bahwa sesungguhnya, lam yabqa, tidak ada yang bersisa satupun, illa huwa, kecuali dia sendiri. Jadi malaikat Israil ya sadar sudah, oh ini sudah tidak ada mata sama sekali di tubuh saya, kecuali mata saya sendiri. Berarti tinggal dia sendiri. Tinggal mencabut saya sendiri, kan begitu. Ini sudah ancaman terakhir malaikat Israil. Dalam beberapa riwayat disebutkan, yang paling sedih malaikat Israil di saat disuruh mencabut nyawanya sendiri. Begitu diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri, maka dia berteriak, "Ya Allah, begitu sakitnya." Begitu sakitnya ternyata ruh itu dicabut.
Sehingga ada baru penyesalan di sana. Oh, kasihan sekali saya waktu itu kejam mencabut makhluk-makhluk yang bernyawa. Kan bodoh saya sentak, ada yang dicabut, ada yang kasar nyabutnya, ada yang. Tapi biasanya malaikat Israel untuk mencabut rohnya orang-orang mukmin itu dengan lemah lembut. Tapi tetap sakit. Tapi beruntunglah umat Rasulullah ini seringkali mati tak merasakan sakit. Banyak. Mati itu kadang meninggal dalam keadaan senyum, tenang. Harusnya kalau sakit ya gimana coba ambil-ambil sampel percontohan ya, hewan disembelih abu gelugu. Tapi kalau orang-orang mukmin, wabil khusus umat Rasulullah, umatnya Rasulullah, meninggalnya kan tenang. Apa sebab? Ini ada rahasianya ternyata. Rahasia seperti ini setiap umat Rasulullah sakitnya ruh begitu ketika dicabut itu sudah ditanggung oleh Rasulullah. Dan itu pernah dipinta oleh Rasulullah kepada Allah. Kumpulkan saja sakitnya. Apa? Ruh dicabut dari umat. Kumpulkan, jadikan. Makanya Rasulullah waktu itu begitu dicabut ruh beliau sempat merintih. Bahkan malaikat Israel pun tak tega. Malaikat Jibril yang mendampingi sempat memalingkan wajah bukan karena benci atau karena jijik, tapi karena tak tega. Insan yang mulia dicabut ruhnya sedemikian rupa, bahkan masih meminta menanggung sakitnya ruh dicabut dari umatnya. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Saya tidak heran kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang meninggalnya tak merasa sakit ketika ruhnya dicabut. Karena waktu itu Rasulullah sudah melakukan kontrak dengan Allah, meminta kepada Allah untuk disatukan saja sakitnya. Jadi saya tak heran. Jika sudah demikian maka sangat rugi sekali bagi orang muslim yang pelit kepada Rasulullah dalam hal apa? Yang tak pernah mau membaca sholawat ataupun tak membaca sholawat ketika nama Rasulullah. Tak tahu terima kasih. Kalau sudah tak tahu terima kasih, tak pernah mengucap terima kasih berarti sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tak pernah bersyukur kepada manusia, sama saja dia tak bersyukur kepada Allah, tak tahu terima kasih. Sampai keringat Rasulullah itu dalam riwayat sebesar biji jagung saking menahan. Tapi memang Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan tersendiri bagi orang-orang mukmin. Menurut pendapatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, orang mukmin, al-arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu diberi keistimewaan. Langsung Allah sendiri yang mencabut ruhnya, bukan malaikat Israel. Itu ada di dalam penjelasan kitab yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan berargumen, Syekh Abdul Qadir Jailani berargumen dengan ayat Qul apa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah sendiri yang mewafatkan, mematikan sebuah jiwa yang memang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu. Tapi ini bisa babi atau bisa faati Rasulullah. Semuanya sebab dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah ada kontrak Rasulullah dengan Allah. Ma auradnahu ala sabilil ikhtisar. Kami tidak bisa menjelaskan, kami tidak akan menjelaskan secara gamblang ala sabilil ikhtisar kecuali dengan eh, secara ringkas saja tentang penjelasan malaikat. Karena terlalu panjang kalau dijelaskan kata Syekh bin Iyas.
Wa yurwa dan wa amma akhbarul jannah, adapun tentang riwayat tentang jin. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-jannu hum dzukurul jin. Faqala Ibnu Abbasin, maka berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-jannu, adapun makhluk yang bernama al-jannu ini, hum dzukurul jin. Hum, mereka ini, dzukurul jin adalah pejantannya apa? Jenis laki-lakinya daripada jin. Namanya al-jannah. Ada al-jinnu. Jin itu bermacam-macam. Tapi di sini yang disebut al-jannah ini, menurut bahasa yang di sini, ini bukan jamaknya. Tapi al-jannah ini jenis golongan dari kaum laki-lakinya bangsa jin. Begitu Mas. Wahum ala ajnasin mukhtalifatin. Wahum, dan golongan jin ini ala ajnasin mukhtalifatin, terdiri dari jenis-jenis yang berbeda-beda. Faminhum umamun, di antara mereka, yaitu jenis-jenis mereka ini, umamun adalah sekelompok jin, yuqalu lahum an-nahabir, yang dikatakan bagi mereka ini dengan kelompok an-nahabir. Wa umamun yuqalu lahum an-nahamir, dan juga kelompok yang dikatakan atau disebut dengan kelompok an-nahamir. Wa hadhil ummah, dan adapun kelompok ini, kabani Adam, ialah sama seperti anak cucu Adam. Ya'kuluna, mereka makan, wa yashrabuna, dan mereka minum, wa yatanasaluna, dan mereka beranak pinak. Wa minhumul mu'minuna, dan di antara mereka al-mu'minuna, ada yang beriman kepada Allah, wal kafiruna, dan ada yang kafir. Wa syaikhuhum, dan adapun apa bujuk ini? Apa? Buyut mereka, wa syaikhuhum, adapun buyut mereka, iblisu la'anahullah, yaitu iblis la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah. Jadi iblis itu buyutnya para jin. Kan sudah kemarin kita bahas kenapa disebut jin, karena lijitinanihim waqtifaihim, karena tersembunyi mereka dan samarnya mereka dari pandangan. Kalau kita tidak bisa melihat jin, tapi kalau jin bisa melihat kita, karena mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang ya sebenarnya sama, cuma kan alamnya beda. Cuma mereka diberikan kelebihan saja karena bisa melihat kita sehari-hari. Makanya mereka seringkali usil. Kalau kita kan tak bisa mengusili mereka kan. Tapi di akhir-akhir zaman ini banyak manusia yang juga usil kepada jin. Kalau dulu adanya cuma ada manusia kerasukan jin, tapi kalau zaman-zaman akhir ini ada jin kerasukan manusia, itu ada. Anu kajinan mun manusia. Mun jin ka manusiaan. Innahu yarau apa? Coba. Qala rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana rahmana kunna minal khasirin. Ya bani Adam la yaftanannakum asyaitanu kama akhraja abawakum minal jannati yanzilunhuma libasahuma liyuriyakum. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu, bahwa sesungguhnya kelompok jin ini, innahu yarakum, dia bisa melihat kalian kepada bangsa manusia, min haitsu la tarawnahum, dari jalan yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi karena mereka tersembunyi samar. Wa yurwa annallaha ta'ala, wa yurwa, dan juga diriwayatkan, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ja'ala sukanas samai al malaikah, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan penduduk menempati langit al malaikah, yaitu para malaikat. Wa ja'ala sukanal ardi al jannah, dan menjadikan penduduk bumi itu terdiri dari jin. Falamma syakat al wuhushu wat tayr min af'alil jinni wal binna,
min af'alil jinna wal binna khalaqallahu ta'ala al jannah ini. Ini kembali ke cerita awal sebenarnya. Tatkala sudah mulai mengadu apa? Falamma syakatul wuhush, tatkala sudah mulai mengadu al-wuhush, binatang-binatang yang ada di bumi ini, wat-thairi dan burung-burung, min af'alil jin wal bin, dari akibat ulah dari perbuatan jin dan bin ini, makhluk yang kemarin itu al al-binna, al-hinna kan ada, al-hanna, al-banna itu. Ini terserah mau disebut al-binna, al-hinna, al-banna, al-hanna. Maka di saat burung-burung dan para hewan mengadu karena ulahnya jin dan bin ini kepada Allah, maka khalaqallahu ta'ala al-jannah, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama al-jannah. Lalu Allah mengirimkan untuk membasmi al-binna yang ada di bumi itu kan. Kama taqaddama dzikruhu, sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Falamma khalaqal janna askanahumul arda. Falamma khalaqa, tatkala telah menciptakan siapa Allah al-jannah akan jan, askana menempatkan siapa Allah hum kepada jan, al-ardu di bumi. Falamma sakanu taharabu ma'al binna faqawiyal janna alaihim fa ahlakuhum an akharihim an akharihim. Tatkala menempati para jin itu, taharabu, mereka saling berperang ma'al binna, dengan makhluk yang bernama al-binna yang pertama kali menduduki bumi. Kan kemarin sudah dijelaskan sebelumnya. Faqawiyal jannah, lalu mengungguli, memenangkan al-jannah, makhluk yang bernama jin ini, alaihim, atas makhluk yang bernama al-binna. Fa ahlakuhum, lalu membinasakan mereka, an akharihim, terhadap yang lainnya. Walam yakun lahum baqiyatan, sehingga tidak ada yang tersisa daripada mereka. Fa baqiyal jannah, lalu menempatilah al-jannah, al-jannu apa? Jan ini fil ardi, di muka bumi. Fatanakahu, lalu mereka saling menikah. Watanasalu, dan beranak pinak. Hatta malaul arda, sehingga penuhlah bumi oleh mereka. Tsumma waqa'a bainahum tahasud wal baghyu. Kemudian terjadilah bainahum, di antara mereka, at-tahasudu apa? Rasa dengki, saling apa? Saling ingin menguasai, wal baghyu, dan percekcokan. Wa katsura fihim safakud dima, dan semakin banyaklah tampak di antara mereka safakud dima, apa? Pertumpahan darah, karena saling ada tendensi saling menguasai. Wa syawwasa ba'dhum ala ba'din, dan saling mengintimidasi antara sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lainnya. Sudah mulai serakah sudah. Awalnya aman-aman saja, tentram. Lama-kelamaan setelah bumi penuh, mereka saling ingin menguasai, timbul rasa serakah mereka. Fasyakatil ardu, kemudian mengadulah al-ardu apa? Bumi, ila rabbiha, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'inda dzalika ba'atsallahu ilaihim junudan. Fa'inda dzalika, maka sejak itulah ba'atsa, Allah mengutus, ilaihim, kepada mereka, junudan, akan bala tentara, minal malaikati, terdiri dari para malaikat. Wa ma'ahum, dan bersama mereka para malaikat ini, iblisun, didampingi oleh, dikawal oleh iblis. Wa kana ismuhu, dan ada waktu itu, ismuhu, nama iblis ini, Azazila, yaitu namanya Azazil. Karena masih apa? Kelasnya masih kelas malaikat. Kelasnya masih kelas malaikat waktu itu Azazil. Sama, masih la ya'sunallaha ma amarahu, masih tak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Bahkan wa kana raisul malaikah. Bahkan waktu itu
karena ada siapa Azazil raisul malaikah sebagai pemimpinnya para malaikat. Jadi diutus oleh Allah dari langit turun ke bumi untuk membinasakan makhluk yang membuat huru-hara termasuk dari al-jannah dan al-jinnah, al-binna semuanya. Jadi, panglimanya adalah Azazil. Fataradal jannah, fatarada kemudian mengusir al-jannah kepada jin minal ardi di bumi. Fatawajjahu setelah terusir, fatawajjahu maka jin-jin yang terusir itu lari ila syu'abil jibal, ila syu'abil jibali ke pelosok-pelosok gunung, ke lembah-lembah, ke penjuru-penjuru gunung. Wasakanu biha dan wasakanu dan mereka tinggal fiha di pelosok-pelosok tersebut. Ada yang tinggal di gua, di gunung, di hutan, di pokoknya macam-macam. Sehingga wajar kan muntar ke gunung pas dianggap tempat angker, macam-macam hutan. Famalaka iblisul arda minhum. Famalaka iblisu al arda. Kemudian menguasai iblisu siapa iblis al arda akan bumi. Setelah mengusir, nah ini kan diutus oleh Allah untuk mengusir itu bersama rombongan malaikat. Sedangkan Azazil ini panglimanya. Setelah terusir semuanya lari ke pelosok-pelosok, maka Azazil ini menguasai bumi. Tapi di sini langsung disebut dengan iblis. Minhum di antara mereka, fakana ya'budullaha ta'ala, ada yang beribadah kepada Allah Ta'ala fil ardi di bumi. Wa fis sama'i dan ada yang beribadah di langit. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa waktu itu Azazil diberi kekuasaan oleh Allah untuk beribadah di dua tempat, baik di bumi ataupun di langit. Jadi dia biasa naik turun. Jadi sesekali dia beribadah di bumi kepada Allah, sesekali beribadah di langit. Ini tidak diberikan kepada malaikat. Malaikat khusus di langit saja beribadahnya kepada Allah. Karena Azazil ini, iblis ini diberikan dua tempat dan kan kekuasaan ini namanya. Nah dari sinilah fa'u'jiba bi nafsihi. Sehingga timbullah rasa ketakjuban di dalam dirinya. Fa'u'jiba dia merasa takjub bi nafsihi kepada dirinya. Wadakhilahu dan masuk kepada iblis al-kibru rasa sombong. Dari sanalah mulai timbul sombong. Wah saya kan sudah bisa menguasai dua tempat. Sedangkan malaikat cuma menguasai satu tempat saja, yaitu cuma di langit. Fattala Allahu ala ma fi qalbihi. Maka Allah menampakkan ala ma fi qalbihi terhadap apa-apa yang terbersit di dalam hati Azazil itu. Faqala azza man qail, maka berfirman azza man qail siapa Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la. Nah, dari kejadian inilah Allah itu berfirman kepada para malaikat. Jadi ini musyawarah langit. Wa idz qala tatkala telah berfirman rabbuka siapa Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat. Ini bahwa sesungguhnya aku ja'ilun akan menciptakan fil ardi di muka bumi khalifatan seorang pemimpin, khalifah. Qalu lalu malaikat di sini usul. Ini ada bentuk musyawarah kan namanya. Qalu lalu mereka para malaikat berkata. Tapi di sini bukan bentuk protes, bentuk usulan. Bentuk pertanyaan, ataj'alu fiha, ataj'alu apakah engkau akan menciptakan fiha di muka bumi itu man makhluk yufsidu fiha yang hanya akan merusak fiha di dalam bumi. Yang kerjanya karena berarti di sini malaikat kan sudah ada pandangan, jangan-jangan Allah menciptakan ujung-ujungnya nanti kan kayak al-bidna, al-hinna, al-jan yang bikin huru-hara di muka bumi itu. Wa yusfikud dima'ah dan juga hanya makhluk yang hanya menumpahkan darah, kata malaikat ini usulan ini.
Wa nahnu ini bentuk pernyataan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami kata malaikat nusabbihu sudah, bertasbih bihamdika dengan memujimu wa nuqaddisu lak dan bertakdis, apa, mensucikan Engkau ya Allah. Di sini bentuk pertanyaan, usulan dan pernyataan. Tapi apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala menjawab siapa Allah, inni sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun, lebih mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui. Wa qaulul malaikatu, dan adapun wa qaulul malaikati, adapun ucapan malaikat yang berbunyi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima itu, yakni maksudnya kaman taqaddama dzikruhum minal jinni, takutnya seperti orang yang telah sebagaimana yang telah berlalu itu kejadiannya itu, minal jinni wal bin, dari jin dan fa innahum kanu yufsiduna fil arwa yasfikuna dima'a. Karena sesungguhnya mereka kanu ada mereka, al jin wal bin ini, yufsiduna, ya kerjanya merusak saja fil ardi di muka bumi, wa yasfikuna dima dan acarok malolo atau karmalolo kun berak genteng patee. Tidak ada kemaslahatan di muka. Jadi bahasa ini bukan bahasa yang sok tahu, tapi karena ada gambaran kejadian sebelumnya, sebelum khalifah diciptakan oleh Allah, ada makhluk yang mendiami bumi, toh bikinnya apa, selalu bikin huru-hara. Jadi tidak ada bahasa malaikat itu yang komplain atau protes terhadap apa yang menjadi kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya bentuk usulan tadi. Bentuk pernyataannya sebagai ta'abbudinya malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi tidak ada malaikat yang durhaka kepada Allah. Makanya Allah menjawab dengan kebijaksanaannya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Lihat saja nanti. Ya, bahasa simpelnya seperti itu, lihat saja nanti. Karena kalian belum memahami apa yang aku maksudkan dari penciptaan khalifah. Intaha dzalik, penjelasan ini tentang dzikru makana mim mabda'i khalqil alam qabla wujudi Adam alaihi salam, sampai di sini. Selanjutnya dzikru qissatu Adam alaihi salam, wallahu alam. Semoga bermanfaat. Ala ma nawaina ma'alamna aslafuna salih. Al-Fatihah. A'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.